Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Doping. Mata Xiao Yan menyapu setelah dia mengidentifikasi magical beast yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi Cloudwater Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk daya tarik air magical beasts. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan khusus yang diminum di dalamnya. Efek dari cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan magical beast tingkat 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan yang diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil soul serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati menguburkan pohon abadi Cloudwater Drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan terpancing. Daya tarik buah awan air ke afinitas air magical beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan sekali. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan hijau yang subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah diamnya Xiao Yan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih belum ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan magical beast tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Saat ini, mata Xiao Yan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya berisi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air yang misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Bagaimanapun,
Jika beberapa magical beast lainnya tertarik olehnya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7, Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Wiuran. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya 2 meter atau lebih. Tubuhnya tertutup sisik berwarna biru, dan garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat misterius ular macan air muncul. Ini mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja dapat membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi Cloudwater Drunken. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun ia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil soul serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat ia dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi dari Magical Beast biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi Cloudwater Drunken yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Sukacita liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik misterius ular macan air ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan sama seperti kekuatan spiritualnya telah benar-benar membungkusnya. Untungnya, itu tidak menggerakkan aktivitas lain. Tirai air terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan berserakan. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, dia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan bekas. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah.
pecahnya buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular macan air misterius. Ini segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Soos! Xiao Yan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melepaskan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil Soul Serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Grandaun, apakah kamu sudah cukup makan? Tel, Grandaun ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua magical beast di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama umumnya seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau melolong?
Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya dengan sendirinya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya dalam. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.